Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah penampakan dari sebuah dinding pada rumah tinggal dalam suatu ruangan yang mengalami ngesip atau basah, di mana catnya terkelupas seperti ini. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara memperbaiki dinding yang basah atau ngesip tersebut. Metode apa yang digunakan dan bahan-bahan apa yang dipakai. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Dinding rumah tinggal yang ngesip, catnya terkelupas karena basah, itu banyak penyebabnya. Ada bisa terjadi karena air tanah yang mulai naik, karena pasangan dinding kita tidak ada pasangan terasram. Kalau zaman dulu biasanya plesteran dan pasangan bata itu ada pasangan terasram. Dari lantai 1 itu pasangan terasram kurang lebih naik 50 cm untuk mencegah air tanah naik. Ada juga mungkin karena dinding yang ngesip tersebut bersebelahan dengan ruangan kamar mandi tetangga. Jadi efek dari tetangga sebelah bisa jadi. Bisa juga terjadi karena dinding kita bersebelahan dengan tetangga, di mana ada celah antara dinding kita dan tetangga. Itu resiko air hujan bisa masuk dan membuat dinding ngesip di area tersebut. Bisa juga terjadi karena dinding yang ngesip tersebut sisi luarnya terekspos. Dalam arti sisi luar masih tanah kosong. Untuk proteksi sisi luar itu kurang baik, yang bisa mengakibatkan air hujan masuk atau rembes melalui dinding sisi luar yang merembet ke dinding sisi dalam hingga menyebabkan ngesip atau lembab yang bisa membuat cat terkelupas. Untuk dinding sisi luar biasanya kita waterproof, kita cat waterproof. Langsung saja kita bahas mengenai dinding pada rumah ini yang mulai lembab ngesip, catnya terkelupas. Jadi rumah ini sudah berdiri kurang lebih 18 tahun. Dan ini mulai muncul catnya yakni terkelupas, dinding mulai ngesip. Kasus pada dinding yang sisi sini, ini dinding yang sisi luar ini terekspos, dalam artian sebelahnya ini tanah kosong, sehingga bisa jadi kemungkinan ngesip dari proteksi cat sisi luar yang mulai pudar, mulai perlu maintenance. Akhirnya air hujan bisa rembes dari dinding luar masuk ke dalam hingga menyebabkan lembab lalu catnya terkelupas seperti ini. Adapun metode yang kita lakukan dalam memperbaiki dinding yang lembab, cat yang terkelupas, yakni kita kerok seluruh cat yang terkelupas. Satu bidang seperti ini kita kerok hingga kelihatan acian murni, acian dinding yang pertama kali. Seperti ini. Setelah dinding kita kerok dan hanya menyisakan acian yang lama, ini langkah selanjutnya yakni kita waterproof dinding tersebut. Waterproof kita gunakan semen base, biasanya 2 komponen, cairan dan juga semennya. Ini bidang kita waterproof keseluruhan. Untuk waterproof bisa 2 lapis sampai 3 lapis. Tujuan waterproof ini agar air dari dinding sisi luar kalau sampai tembus atau rembes ini tidak sampai ke dalam, sampai kena catnya. Ini proses waterproofnya. Ini adonan 2 komponen waterproof, yakni yang cairan dan juga
semennya. Untuk bahan waterproof semen base ini kita gunakan yakni Pro X 207. Ini produknya MU. Ini yang dalam jerigen ini yang komponen cair 5 kilo. Sedangkan yang ini komponen semennya dalam sak itu. Karena ini 2 komponen, maka komponen ini harus habis bebarengan antara yang cairan dan juga semen. Untuk proses pemakaian waterproof semen base ini kita gunakan dengan metode dengan cara dikuas. Ini bisa 2-3 lapis. Dan seperti ini hasilnya. Kalau kering masih terlihat agak kasar karena memang komponennya yakni semen, ada pasirnya. Biasanya pasir silika. Untuk proses pekerjaan waterproof dinding ini perlu tukang yang telaten, tidak bisa asal-asalan. Karena percuma kalau asal-asalan, sudah habis biaya banyak tapi asal-asalan nanti takutnya ngesip lagi. Dan seperti ini murni acian dan yang sebelahnya itu sudah kita waterproof. Seperti ini ya. Ini yang murni acian, yang kiri yang sudah waterproof. Yang ini nanti juga kita waterproof. Yang cat-cat yang terkelupas ini. Seperti ini nanti kita waterproof semua. Setelah dinding kita waterproof dan dirasa waterproof sudah kering, ini kita lanjut ke proses berikutnya yakni proses acian. Untuk proses acian juga kita beri pada seluruh bidang yang sudah kita waterproof. Sekedar saran, untuk acian baiknya kita gunakan acian semen mortar, jangan semen biasa. Kenapa saya sarankan menggunakan semen mortar? Karena semen mortar lebih kedap terhadap air dibandingkan dengan semen biasa. Untuk proses pengeringan juga lebih cepat menggunakan semen mortar daripada menggunakan semen biasa untuk proses acian. Kalau lebih cepat kering pastinya lebih cepat untuk segera dilakukan proses berikutnya yakni proses pengecatan. Ini bisa teman-teman saksikan bagian bawah sudah kita mulai aci. Yang bagian atas belum kita aci, masih murni waterproof yang bagian atas. Yang bawah ini kita lakukan proses acian. Untuk bahan acian ini kita gunakan semen mortar menggunakan MU 200 Kimwall, acian plesteran dan beton. Jadi seperti ini penampangnya, bentuknya. Ini hanya kita campur dengan air lalu kita aduk hingga homogen. Setelah proses acian selesai dan dirasa acian sudah kering, tahap berikutnya yakni proses pengecatan. Langkah awal kita pelambir dulu bagian dinding yang akan kita finish. Ini dalam metode pengecatan ada beberapa cara. Ada yang setelah kita aci kita pelamir lalu kita cat. Ada juga yang tidak pakai pelamir tapi kita gunakan alkali. Ada yang menyebut cat dasar, ada yang menyebut sealer, apapun namanya. Jadi setelah diaci dia di alkali, cat dasar atau sealer, baru dicat finish. Sedangkan untuk metode yang kita gunakan dalam kasus ini kita gunakan pelamir. Jadi setelah kita aci kering, lalu bidang dinding ini kita pelamir seperti ini. Setelah itu lanjut kita proses finishing cat. Untuk proses finishing ya bisa 2-3 kali.
Selain kita perbaiki dinding yang ngesip yang sisi dalam, yang jauh nggak kalah penting adalah perbaikan dinding sisi luar yang terkena sinar UV dan juga terkena air hujan seperti ini. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini dinding sisi luar yang berseberangan dengan tanah tetangga. Berhubung sebelah ini mau bangun juga, mau dibangun, makanya ini segera kita perbaiki. Ini rumah sudah dihuni kurang lebih 18 tahun. Ya pastinya perlu maintenance. Nggak ada cat yang abadi. Pasti ada perbaikan tiap berapa tahun sekali. Ini bisa teman-teman saksikan semua dinding, cat dinding eksterior. Walaupun ini sudah di waterproof, tapi sudah mulai kusam. Ada yang retak-retak dindingnya, retak rambut. Ini semua kita perbaiki. Itu bisa teman-teman saksikan. Ada yang ngantong airnya pada sebuah cat waterproof di dinding yang lama ini, dinding sisi luar. Ini kita perbaiki, kita kerok semua, kita sosrok yang ekstrim-ekstrim. Lalu kita cat ulang menggunakan cat waterproof. Untuk bahan yang kita gunakan dalam pengecatan waterproof sisi luar, yakni cat waterproof merek No Drop seperti ini dengan warna abu-abu, dan juga kita beri tambahan yakni serat membran. Ini membran tisu, kita beli yang gelondongan. Seperti ini metode kerja untuk pengecatan waterproof sisi dinding luar. Jadi setelah kita bersihkan permukaan dinding yang lama, kita kerok, kita bersihkan dari kotoran dan debu. Ini langsung kita roll menggunakan cat waterproof. Keadaan cat masih basah, ini kita tindas dengan membran. Setelah itu di atas membran kita cat lagi menggunakan cat waterproof. Jadi sudah 2 lapis. Lapis pertama di atas dinding yang existing, lalu kita beri membran, lalu kita cat lagi di atas membran. Untuk proses pengecatan bisa 2-3 kali lapis. Seperti ini penampakan dinding existingnya. Ini nanti kita bersihkan semua dari kotoran dan debu yang sudah mulai berjamur catnya, sudah mulai burik. Ada juga yang retak-retak rambut. Untuk menutupi hal tersebut, ini makanya kita beri bahan tambahan yakni membran tisu seperti ini. Kita beli yang gelondongan. Ini berfungsi untuk mencegah retak-retak pada dinding sisi luar, retak rambut dinding sisi luar. Kalau ada retak rambut itu resikonya air bisa masuk melalui celah retak tersebut, air hujan. Makanya perlu kita beri tambahan serat membran. Dan seperti ini hasilnya bisa teman-teman saksikan. Ini yang awalnya tadi sangat kusam, burik. Ini seperti ini hasilnya. Itu bisa teman-teman saksikan di bagian bawah yang belum kita waterproof. Masih terlihat dinding yang existing seperti apa, yang baru seperti apa. Yang bawah ini yang existing, yang belum kita waterproof. Yang atasnya yang sudah kita waterproof. Seperti ini. Ini sudah 3 kali lapis untuk waterproofingnya. Bisa teman-teman saksikan. Ada seperti membran seratnya, ini kita overlap apabila ada sambungan membran. Seperti ini. Ini yang bawah, nanti kita lanjut untuk proses pengecatan yang di bagian bawah. Ini karena tetangga ini mau bangun,
Makanya buru-buru kita waterproof agar dinding sisi dalam nantinya aman. Diharapkan nanti tidak ada lagi drama dinding ngesip di bagian dalam, karena ini dinding sisi luar yang berseberangan dengan tetangga ini sudah kita waterproofing full. Setelah proses cat waterproof sisi luar selesai, ini kita lanjut untuk proses finishing dinding sisi dalam. Ini bisa teman-teman saksikan proses pengecatan. Ini cat finishing sudah lapis kedua. Untuk tipe catnya kita gunakan Jotun Majestic True Beauty yang matte seperti ini, warnanya krem. Jadi untuk finishing dinding sisi dalam itu menunggu cat waterproof sisi luar kering. Percuma kalau cat sisi luar masih keadaan basah atau belum dicat waterproof tapi dalam di finishing, nanti resikonya apabila terjadi hujan airnya bisa rembes dan membuat dinding kita ngesip lagi atau basah. Jadi untuk proses finishingnya tetap nunggu cat waterproof sisi luar ini sudah kering. Demikian metode perbaikan dinding yang lembab, ngesip, basah, hingga membuat catnya terkelupas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.